Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ini hari yang gimana ya? Saya ini merasa hari ini hari yang sudah lama ditunggu, baik dari sisi perguruan tinggi maupun dari sisi kementerian. Hari ini kami ingin memenuhi janji kita kepada perguruan tinggi. Dulu tuh banyak yang ngomong sama saya, kok jadi mahasiswanya doang Mas Menteri yang dimerdekakan? Ingat, kok perguruan tingginya sebagai institusi juga tidak dimerdekakan? Hari ini walaupun sedikit telat, hari ini adalah jawaban dari pertanyaan itu Bapak Ibu. Dan saya rasa media atau di dunia luar situ tidak akan mengerti betapa besarnya perubahan ini. Tapi orang-orang dalam ruangan ini saya yakin Bapak Ibu pasti akan mengerti apa konsekuensinya. Dan selama-lamanya perguruan tinggi kita nggak akan sama lagi dengan adanya peraturan kebijakan ini. Jadi ini hari yang sangat membanggakan bagi kami. Saya juga ingin mohon maaf bahwa baru keluar sekarang. Tapi ini tidak mudah Bapak Ibu untuk melakukannya. Jadi benar-benar membutuhkan banyak sekali sosialisasi, banyak sekali mendengar pendapat Bapak Ibu sampai akhirnya hari ini keluar. Jadi saya ingin berterima kasih kepada, wah ininya sampai pecah. Saya ingin berterima kasih kepada saking dahsyatnya kebijakannya. Terima kasih kepada semua pimpinan perguruan tinggi yang hadir di sini, direktur, dosen-dosen, kepala-kepala badan akreditasi, karena ini bukan kerja keras Kemendikbudristek saja, ini adalah kerja keras kita semua untuk mencapai perubahan seperti ini. Sekarang kita masuk langsung saja ke halaman ketiga. Saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa pendidikan tinggi itu memiliki potensi dampak tercepat dalam membangun SDM unggul. Bukan dampak terbesar ya, tapi dampak tercepat untuk menciptakan SDM unggul. Nanti PAUD marah kalau dibilang dampaknya, karena PAUD juga sama pentingnya, sekolah juga sama pentingnya. Tetapi kalau kita harus mengakui dari sisi kecepatan, perguruan tinggi adalah yang akan langsung terasa oleh masyarakat dan ekonomi Indonesia. Berikut. Selama ini kita meminta perguruan tinggi untuk melakukan berbagai macam inovasi. Mahasiswa disuruh keluar dari kelas, dosen disuruh keluar dari kelas, kepala prodi pada kerepotan semuanya, ya kan? Kita membuat pusing rektor-rektor di mana-mana melakukan perubahan yang drastis dalam waktu yang sangat pendek. Kita membuat IKU yang baru, tiba-tiba ada target-target baru yang tadinya sangat beda sama target tradisional. Tadinya semua rektor mikirnya adalah ranking, ya. Ranking kelas dunia, ranking internasional, sekarang ada 8 IKU dan ada juga dorongan. Ada berbagai macam anggaran juga yang dikeluncurkan. Tetapi, kok lucu, Kemendikbudristek meminta semua perguruan tinggi untuk bergerak cepat, tapi standarnya mengkerangkeng perguruan tinggi. Jadi di satu sisi kita mau perguruan tinggi lari cepat, tapi di satu sisi ada peraturan-peraturan yang datang dari Kemendikbudristek, yang sebenarnya menarik dia ke bawah lagi. Dia mau terbang tapi kita tarik ke bumi lagi. Jadi hari ini kita mau melakukan koreksi itu. Ini saatnya kita lepas landas lah, seperti yang Pak Nizam bilang. Gimana cara kita bisa beradaptasi dengan lebih cepat. Itu kuncinya Bapak Ibu. Perguruan tinggi harus bisa berinovasi secara cepat menurut kebutuhan mahasiswa, menurut kompetensi dan minat dan bakat dosen-dosennya secara mandiri. Dan ini adalah esensi dari hari ini. Berikut. Jadi transformasi hari ini ada 2. Saya tadinya mau ini surprise, tapi ternyata sudah banyak bocoran, ternyata semua sudah tahu mengenai ini, jadi nggak akan mengejutkan. Tapi ada 2 aspek. Satu adalah standar nasional pendidikan tinggi, dan yang kedua adalah sistem akreditasi kita. Dua-duanya sebenarnya sama dan nyambung terhadap apa yang dimaksud dengan standar. Dan di kami di kementerian itu sangat mudah membuat standar, buat aja keluarin permen, tek.
Tapi dampaknya setiap standar itu kepada masing-masing perguruan tinggi, dampak kepada akreditasi, dampak kepada waktu dosen dan rektor untuk memikirkan standar itu daripada memikirkan mahasiswanya, prodinya, itu luar biasa bebannya. Jadi ini adalah hal yang bukan hanya di Kemendikbudristek, di seluruh pemerintahan Indonesia ini terjadi. Dimana di dalam satu ruang ini kayaknya bagus nih kita buat standar, tiba-tiba implikasinya di lapangan menjadi beban yang luar biasa memberatkannya. Dan sekarang udah nggak zaman, sekarang zamannya lari cepat, sekarang zamannya kemerdekaan kampus dijamin. Berikut, apa aja komplain-komplain yang kita dengarkan dari berbagai macam rektor, dosen, dan lain-lain. Satu, karena standar nasional kita begitu rinci, sangat sulit untuk keluar dari ruang itu kalau mau beradaptasi. Kepala prodi susah beradaptasi, rektor pun susah beradaptasi. Kedua, standar capaian untuk setiap program sarjana itu juga sangat spesifik, sangat preskriptif. Sehingga di zaman sekarang di mana ada berbagai macam cara untuk menunjukkan kompetensi, ini udah nggak relevan lagi, ada kewajiban pukul rata seperti ini. Ya. Dan yang ketiga adalah pengaturan waktu. Bayangkan, selama ini kita mengatur waktu alokasi satu SKS itu, satu SKS 50 menit per minggu, penugasan terstruktur dan lain-lain. Semua ini adalah sebenarnya ada intensi baiknya selama berpuluh-puluh tahun. Intensi baiknya kita ingin meningkatkan kualitas. Tapi ada intensi buruknya juga Bapak Ibu. Tahu apa? Ketidakpercayaan kepada universitas-universitas kita. Itu yang mau saya ubah. Itu yang mau Kemendikbudristek ubah. Udah saatnya kita mempercayai masing-masing universitas untuk menentukan destininya mereka masing-masing untuk melakukan inovasi secepat mungkin. Berikut. Oke, seperti yang kita udah lihat. Sekarang mahasiswanya sudah banyak sekali yang merdeka. 760.000 mahasiswa udah keluar dari kelas mereka, dari program studi mereka, keluar kampus, belajar di lautan terbuka. Kita ada 1.000 lebih kolaborasi penelitian lintas sektor antara industri dan perguruan tinggi, antara perguruan tinggi internasional dengan perguruan tinggi, meledak ini semua aktivitas. Jadi untuk memfasilitasi ini agar bisa bergerak lebih cepat, kita harus mulai memutuskan rantai-rantai lainnya di dalam dikti. Berikut. Oke, kita sekarang masuk ke yang pertama, standar nasional pendidikan tinggi. Ya, kita mau melakukan penyederhanaan masif kepada standar nasional pendidikan tinggi. Dan untuk melakukan itu, standar itu nggak boleh jadi kayak juknis. Ngerti nggak Bapak Ibu? Standar itu nggak bisa dulu, standar itu harusnya menjadi suatu kerangka, suatu prinsip dasar. Sehingga di dalam prinsip-prinsip itu ada keleluasaan untuk beradaptasi sesuai kemauan setiap perguruan tinggi. Ya, jadi di sini kita menyederhanakan untuk menjadi lingkup standar, standar kompetensi, dan standar proses pembelajaran penilaian. Jadi menjadi framework, bukan menjadi juknis, bukan menjadi checklist. Berikut. Nah sebelumnya, seperti yang Bapak Ibu tahu, kami memiliki 8 standar dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Banyak sekali. Ya ini kelihatannya 8, tapi dalam setiap butir itu ada berbagai macam spesifikasi yang sangat preskriptif. Ya. Saking tidak percayanya pemerintah pusat terhadap kualitas pengabdian dan penelitian, kita harus merumuskan segala. Udah nggak zaman lagi. Sekarang kita percaya perguruan tinggi kita sudah cukup baik untuk bisa menentukan apa konten daripada pengabdian masyarakat dan juga standar penelitian. Sekarang kita sederhanakan dari 8 menjadi 3 dan sangat mudah. 1, standar luaran. 2, standar proses. Dan 3, standar masukan. Ini akan menyederhanakan proses ini sangat jauh penyederhanaannya. Dan ini memberikan ruang yang lebih luas untuk perguruan tinggi dan terutama ini akan mengurangi beban pelaporan dalam proses akreditasi. Itulah yang sebenarnya menjadi dampak paling negatif ya, kalau bisa saya jujur. Dampak paling negatif adalah beban ke akreditasi menjadi begitu rumit, begitu kompleks, begitu menyita waktu manajemen perguruan tinggi. Berikut. Yang kedua adalah penyederhanaan standar kompetensi lulusan.
Ini salah satu yang paling game changing Bapak Ibu. Ya. Sebelumnya itu kompetensi sikap pengetahuan itu dijabarkan terpisah dan secara rinci. Ya. Mahasiswa, sarjana terapan itu wajib membuat skripsi. Yang magister pun wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi dan dokter wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Tetapi Bapak Ibu, di dunia sekarang ada berbagai macam cara untuk menunjukkan kemampuan atau kompetensi lulusan kita. Ya. Bahwa Bapak Ibu-ibu di sini sudah mengetahui bahwa ini mulai aneh kebijakan ini. Ya, yang legacy ini, karena ada berbagai macam prodi yang mungkin cara kita menunjukkan kemampuan kompetensinya itu dengan cara lain. Ya, kalau kita misalnya mengajar prodi, apalagi kalau yang vokasi ya, ini udah sangat jelas gitu. Kalau kita ingin menunjukkan kompetensi seorang dalam suatu bidang yang teknikal, apakah penulisan karya ilmiah yang dipublish secara saintifik itu adalah cara yang tepat untuk mengukur kompetensi dia dalam technical skill itu. Dan ini bukan hanya di technical, dalam akademik juga sama. Apakah yang mau kita tes adalah kemampuan misalnya untuk orang yang melakukan konservasi atau prodi dalam konservasi lingkungan. Apakah yang mau kita tes itu adalah kemampuan dia menulis suatu skripsi ya secara saintifik, atau yang mau kita tes adalah kemampuan dia mengimplementasi proyek di lapangan. Ini harusnya bukan Kemendikbudristek yang menentukan. Harusnya setiap kepala prodi punya kemerdekaan untuk menentukan gimana caranya mereka mengukur standar kelulusan capaian mereka. Jadi sekarang Bapak Ibu, kompetensi ini tidak dijabarkan secara rinci lagi. Perguruan tinggi yang dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi, dan Bapak Ibu, tugas akhir bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Ya, tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis, disertasi, tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi. Ya. Dan jika program ini, tapi misalnya program studi ini sudah menerapkan project based learning di dalam kurikulum mereka, prodi itu bisa opt out. Dia bisa memilih dan mengargu kepada berdebat dengan badan akreditasi untuk bilang, anak-anak saya sudah melalui berbagai macam tes kompetensi di dalam pendidikan dia selama 3-4 tahun. Saya merasa saya tidak membutuhkan tugas akhir untuk bisa membuktikannya, karena saya sudah membuktikan selama tahun-tahun ini. Ini pun bisa dilakukan. Jadi untuk beberapa prodi yang merasa proses mereka sudah dengan project base, sudah ada pembuktian hasil kompetensi, tugas akhir tidak wajib lagi. Dan tentunya siapa yang harus diyakinkan? Badan akreditasinya. Ya, badan akreditasinya. Nah, dan mahasiswa untuk magister, S2, S3 ini terapan wajib itu wajib diberikan tugas akhir. Jadi buat mereka masih ya wajib tugas akhir, tapi tidak lagi wajib diterbitkan di jurnal. Ya, tidak lagi wajib diterbitkan di jurnal. Jadi ini benar-benar transformasi yang cukup radikal, cukup besar, di mana kami memberikan kepercayaan kembali kepada setiap kepala prodi, kepercayaan kembali kepada dekan-dekan dan kepala departemen untuk menentukan, oke, mungkin bidang saya yang berkembang begitu cepat dengan teknologi, dengan evolusi industri, mungkin ada cara-cara lain untuk membuktikan hasil lulusan saya yang tidak akan membebankan mahasiswa saya tanpa alasan. Tanpa alasan. Gitu. Oke, dampak positifnya. Program studi merdeka akhirnya untuk membentuk tugas akhir. Ya, atau memilih untuk tidak ada tugas akhir untuk yang S1. Ya, dan menghilangkan kewajiban pada program studi sarjana terapan S1 atau D4. Mendorong perguruan tinggi menjalankan kampus merdeka dan berbagai inovasi. Jadi dampaknya Bapak Ibu dengan ada ini semakin bebas prodi untuk mendorong anaknya melakukan pendidikan di luar kampus, semakin bebas prodi melakukan project based learning,
proyek-proyek di lapangan, semakin bebas prodi untuk menjadikan proyek riset menjadi pendidikan atau bagian dari pendidikan kurikulum prodi mereka. Ya. Berikut. Oke. Yang ketiga adalah penyederhanaan standar proses pembelajaran. Yang tadinya diatur secara spesifik. 1 SKS itu tatap muka 50 menit, penugasan terstruktur 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit, dan semuanya itu harus ada penilaian, harus ada angkanya yang berkontribusi kepada IPK. Bapak Ibu, kekakuan kebijakan ini sudah tidak relevan lagi. Di era di mana banyak sekali murid-murid, mahasiswa keluar kampus mengerjakan hal-hal lain, mereka mengerjakan proyek, atau mereka mendapatkan suatu sertifikasi kompetensi, di mana nggak ada tuh angka dari sertifikasi kompetensi. Adanya adalah ya dia menyelesaikan, dia berhak mendapatkan sertifikasi kompetensi itu atau tidak. Jadi itu adalah logikanya untuk yang pass fail. Sekarang kami mengintroduce boleh melakukan SKS yang pass fail terutama untuk MBKM. Terutama untuk MBKM. Dan yang pembagian SKS ini udah nggak relevan lagi Bapak Ibu. Bahwa kita harus secara preskriptif mengatur komposisi dari harus berapa di dalam ruang kelas, berapa yang jam waktu PR, ya, dan lain-lain. Kegiatan mandiri berapa? Ini udah tidak relevan lagi di dunia sekarang. Setiap mata kuliah, setiap prodi akan punya standarnya sendiri. Kalau memang mayoritas atau 70% dari waktunya adalah project based, kami tidak bisa melakukan itu kalau standarnya sangat kaku dan preskriptif. Sehingga sekarang kami mendefinisikan satu SKS itu sebagai 45 jam per semester. Sudah. Ya, sudah. Pembagian waktu itu ditentukan masing-masing perguruan tinggi, terserah. Itu boleh tepuk tangan, silakan. Itu big deal. Penilaian dan mata kuliah sekarang juga tidak bisa berbentuk pass fail, lulus atau tidak lulus. Ini memberikan fleksibilitas yang sangat besar untuk kepala prodi untuk mengadakan berbagai macam aktivitas yang sangat sulit melakukan. Misalnya MBKM, mereka bermitra dengan satu industri untuk satu semester ada pelatihan tertentu. Sangat merepotkan perguruan tingginya dan merepotkan industrinya untuk harus menentukan grade scale yang harus dilakukan oleh industrinya. Industrinya nggak peduli itu grade scale. Industrinya cuma mau ini anak pas apa tidak gitu. Dia udah cukup nggak menguasai kompetensi itu atau tidak. Jadi itu sebenarnya contoh-contoh yang memberikan fleksibilitas untuk kemitraan dan nggak merepotkan dosen, nggak merepotkan industri untuk pinam. Ya. Jadi ini kira-kira menjadi suatu inovasi yang merendahkan beban juga. Jadi ini tidak memaksakan penilaian indeks prestasi. Bapak Ibu pass fail itu artinya tidak masuk ke dalam IPK ya. Klarifikasi. Pass fail itu artinya tidak masuk, jadi dapat SKS-nya tapi tidak berdampak kepada IPK. Berikut. Jadi ini poinnya adalah semua inovasi yang kita mau, semua ekspektasi dikti untuk perguruan tinggi maju hanya bisa dilakukan kalau dikti pun rantai-rantainya lepas, benar-benar membuka ruang gerak. Dan itu adalah harapan kita dengan penyederhanaan standar nasional pendidikan tinggi. Berikut sekarang kita pindah ke aspek favorit kita semua Bapak Ibu, akreditasi. Oke. Saya sekedar mengingatkan dulu kita episode kedua Merdeka Belajar, mungkin di sini ada yang ingat, ada yang lupa ya. Tapi kita telah melakukan dulu itu sudah langkah pertama. Hari ini langkah kedua. Ya, langkah pertamanya adalah hanya mengingatkan akreditasi diperbarui secara otomatis, jadi bebannya berkurang, nggak dipaksa terus. Reakreditasi bersifat sukarela bagi program studi yang sudah siap, dan reakreditasi bisa dilakukan kapan saja kalau ada penurunan kualitas yang keluar di radarnya dikti, dan juga kalau sudah mendapatkan akreditasi internasional tidak perlu menjalankan akreditasi internasional. Ini yang sudah terjalan selama 2-3 tahun ya. 2-3 tahun ini sudah berjalan. Nah, sekarang
kita selesaikan penyederhanaan ini. Berikut. Oke, apa saja transformasi di bidang akreditasi sekarang? Yang pertama, sebelumnya itu, akreditasi yang sekarang dijalankan itu memiliki berbagai status. Bisa tidak terakreditasi, bisa baik sekali, atau unggul. Ya. Biaya akreditasi tersebut itu dibebankan kepada masing-masing perguruan tinggi. Dan akreditasi itu dilakukan masing-masing program studi. Masing-masing program studi. Sekarang kita akan memindahkan, menyederhanakan dan membuat ini jauh lebih simpel. Di mana status akreditasinya kita sederhanakan, pemerintah yang akhirnya akan menanggung biaya akreditasi wajib, dan pengumpulan proses akreditasi di tingkat departemen. Ini saya akan jelaskan ya, kira-kira seperti apa mekanismenya, oke? Udah seneng nih kayaknya semuanya. Alhamdulillah, baik. Berikut. Oke. Nah, sebelumnya kan kita udah tahu ada 4 level akreditasi seperti ini. Nah, ini sekarang akan berubah. Oke. Akreditasi wajib perguruan tinggi hanya ada 2 status. Tidak terakreditasi atau terakreditasi. Sudah. Kalau sesuatu itu wajib, filsafatnya adalah itu harus menjadi standar minimum. Selama ini menurut kami sedikit yang tidak konsisten dengan filsafat akreditasi adalah standar minimum itu seolah-olah menjadi standar kualitas. Dan itu yang wajib. Jadi yang wajib itu harusnya minimum. Jadi perguruan tinggi sekarang cuma 2 statusnya, terakreditasi atau tidak. Nah, prodi itu yang ada diferensiasi. Ya, bisa tidak terakreditasi, bisa terakreditasi atau terakreditasi unggul. Dan tentunya seperti episode kedua, jangan lupa kalau udah akreditasi internasional tentunya tidak perlu melewati proses ini ya. Tapi kita bicara sekarang yang nasional saja. Jadi tidak terakreditasi untuk prodi, terakreditasi atau terakreditasi unggul. Nah, terakreditasi itu artinya memenuhi SNDikti, itu artinya memenuhi standar minimum. Akreditasi untuk akreditasi minimum ini yaitu terakreditasi ini yang nantinya dibayar oleh pemerintah, ya. Status terakreditasi unggul itu didapatkan oleh LAM dan ini voluntary, ini tidak wajib. Jadi setiap prodi yang mau mendapatkan akreditasi unggul, dia akan approach LAM, membahas proses dan itu yang voluntary. Tentunya standar LAM itu lebih tinggi daripada standar SNDikti, ya kan Bapak Ibu? Fair dong ya. Dan sekali lagi mengingatkan kalau sudah dapat akreditasi internasional yang di dalam daftar list kita di Dikti, ini tentunya proses ini tidak perlu khawatir ya. Jadi ini menjadi lebih jelas dan sederhana. Nah berikut, apa implikasinya ini? Nah implikasinya kepada biaya Bapak Ibu ya. Sekarang ini berubah. Status akreditasi wajib, oke, status akreditasi bersifat wajib, tapi unggul tidak wajib ya. Akreditasi wajib, unggul tidak wajib. Dan yang wajib ditanggung full oleh pemerintah. Ini adalah kabar baik, terutama untuk universitas-universitas yang skalanya lebih kecil atau untuk banyak sekali PTS-PTS kita yang selalu saya dapat komplain dari kepala-kepala PTS mengenai betapa besarnya beban ini. Jadi alhamdulillah sekarang itu beban ditanggung negara ya full. Dan tapi perguruan tinggi yang menginginkan status unggul dari LAM harus bayar sendiri. Jadi dengan adanya kami mengambil tanggung jawab beban pembiayaan yang wajib, saya sudah tidak mau mendengar lagi komplain dari rektor-rektor bagi kalau ada yang bilang minta sama saya, yang unggul gratisin juga Mas Menteri. Wah saya marah itu nanti. Bener ya? Siap ya?
Saya nggak dengar, siap? Oke, oke. Jadi ini adalah kompromi yang paling tepat, yang wajib dibayar full negara, yang tidak wajib itu harus bebannya perguruan tinggi. Ya, berikut. Oke, satu lagi ini yang juga sangat penting. Jadi selama ini setiap kali kami mendalami, saya kan waktu masuk ini baru ya dalam proses akreditasi, tapi saya mendengar prosesnya itu seperti apa dari perspektif perguruan tinggi, itu benar-benar ribetnya luar biasa. Saya mengakui. Jadi kepala prodi di mana-mana itu diminta data yang sama, dan overlapnya prodi itu sama prodi yang di bawah fakultas yang sama, itu overlapnya besar sekali, tapi diminta lagi. Jadi kami misalnya ada 5 prodi di bawah satu fakultas, kami meminta data yang sama again and again. Ya, sehingga setiap prodi direpotkan, padahal data-data itu sudah ada di tingkat fakultas atau departemen. Ini nggak masuk akal buat kita. Jadi sekarang untuk pertama kali proses akreditasi itu bisa dilaksanakan pada tingkat unit pengelola prodi tersebut. Ya. Yaitu departemen atau jurusan, sekolah atau fakultas. Ya. Jadi dekannya yang repot. Tapi jauh lebih efisien. Kenapa itu dibebankan di masing-masing kepala prodi? Padahal datanya sama. Jadinya proses akreditasi ini bisa dikumpulkan di level 1 level up gitu. Ya, ini mengurangi sekali beban administrasi perguruan tinggi. Berikut. Ya. Jadi apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah untuk masing-masing perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi, politeknik dan lain-lain untuk menjabarkan ini standar nasional pendidikan yang baru ini, ya, dan visi dan misi masing-masing dalam bentuk standar pendidikan tinggi. Dan kami menyediakan grace period atau masa untuk transisi ini selama 2 tahun ke depan. Tapi saya rasa dengan kebijakan ini akan jauh lebih cepat sih adaptasi. Karena ini banyak hal-hal yang malah mengurangi beban ya. Jadi nggak akan terlalu merepotkan. Karena memang saya dengar ini udah lama impian banyak perguruan tinggi bahwa sistem ini lebih sederhana. Dan untuk bagi yang sudah mendapatkan akreditasi, tentunya sekarang kita punya A, B, C, ya kan, akreditasi. Itu masih valid sampai masa berlakunya selesai. Lalu pindah ke sistem secara natural, organik, ke terakreditasi atau tidak, dan unggul sebagai opsi voluntary masing-masing perguruan tinggi. Dan untuk BAN, PT, dan LAM, untuk menyadari bahwa mereka tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk akreditasi minimum yang bersifat wajib. Sama sekali tidak. Mereka hanya menarik biaya untuk akreditasi unggul. Ya. Dan tentunya BAN, PT, dan LAM bertanggung jawab untuk menyesuaikan instrumen akreditasi dengan standar baru ini. Ya, dengan standar baru itu. Ini adalah PR kita masing-masing. Berikut. Jadi apa? Perguruan tinggi akhirnya bisa melepaskan rantai-rantai ini, bergerak lebih luas, sekarang mencapai 8 IKU, akan jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, tidak ada kontradiksi dengan beban akreditasi lagi, sekarang sudah cocok, udah klop, ya. Beban finansial daripada perguruan tinggi menurun, terutama untuk perguruan tinggi yang tidak mampu untuk selalu mengakreditasi setiap prodinya dengan biaya yang sangat tinggi karena ditanggung negara. Dan lebih penting lagi menurut saya dari beban finansial, beban administrasi. Karena Bapak Ibu, beban administrasi itu bukan cuma di pimpinan perguruan tinggi, ujung-ujungnya didelegasikan ke dosen-dosen, ya enggak? Dan setiap jam yang digunakan untuk melapor kepada Dikti, setiap jam yang digunakan untuk mendokumentasi administrasi adalah 1 jam yang tidak di-spend ke research pengabdian masyarakat dan pendidikan ke mahasiswa kita. Dan itu sebenarnya yang kita inginkan. Kita ingin perguruan tinggi jangan fokusnya ke kementerian.
Perguruan tinggi fokus kepada mahasiswa, fokus kepada dosen, fokus kepada pelaksanaan Tridharma. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.